Oke, jadi kita sudah menyelesaikan untuk pembuatan database Accurate Online ya, sampai dengan penyusutan aktiva tetap dan jurnal balik proses period end. Oke, sekarang yang ke-13 membuat database RenePOS ya. Nah, database RenePOS, dan yang ke-14 kita akan membuat database Accurate POS. Ini dia. Oke, sekarang kita akan membuat database RenePOS. Nah, jadi untuk membuat database RenePOS di sini kita harus menyediakan satu folder karena Rene ini dia berbasis Windows ya, desktop Windows. Jadi saya buat di sini database RenePOS ya. Nah, untuk membuat database RenePOS pertama Anda harus masuk ke cpssoft.com ya. Nah, jadi cpssoft.com. Nah, di cpssoft.com ini Anda klik di produk dan RenePOS ya. Setelah Anda klik produk dan RenePOS, silakan Anda download ya. Ini download aplikasi RenePOS dan aplikasi patch-nya. Ini dua-duanya harus Anda download ya. Dua-duanya harus Anda download. Jadi saya coba lihat di download apakah sudah ada. Nah, ini RenePatch sudah ada patch-nya yang terbaru ya. Coba saya lihat untuk Rene Setup belum ada. Oke, RenePOS masih versi 20.21602. Nah, ini RenePatch yang lama, yang ini yang baru ya. Jadi Anda pastikan Anda downloadnya yang baru, yang ini. Oke, saya download dulu yang aplikasi Rene-nya. Nah, jadi dua-dua ini harus di-download. Oke, saya download. Oke, jadi di sini saya sudah download ya Rene Setup yang exe ini. Nah, ini tinggal di klik kanan open atau run. Setelah Anda install ini ya, Rene Setup ini, nah ini Anda install seperti biasa. Nah, install seperti biasa ya, seperti ini. Nah, install saja. Setelah itu Anda install patch yang terbaru. Ya. Nah, install patch yang terbaru. Nah, tunggu sampai selesai proses installnya. Nah, yang terbaru bukan 2025, tapi yang 10602. Nah, ini dia ya. Nah, jadi install patch dan install Rene-nya duluan, baru install patch-nya belakangan. Oke. Nah, kalau sudah jadi, maka Anda tinggal klik di sini saja ya. Rene Setup. Nah, Rene Setup. Setelah dapat Rene Setup, Anda koneksi, tes dulu untuk yang lokal ya. Nah, di sini Anda klik di buat data. Buat data. Nah, buat data, kemudian Anda masukkan di folder yang tadi yang sudah kita siapkan. Setup database Accurate Online. Nah, ini database RenePOS ya. Saya buat saja db RenePOS. Klik open. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat data harus dari Rene Setup terlebih dahulu. Klik buat data. Dan tunggu sampai proses pembuatan database Rene ini selesai ya. Nah, tes koneksi berhasil atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah berhasil lanjut. Nah, sekarang Anda tinggal menentukan nomor pos ya. Nomor pos ini misalnya nomor kasir di supermarket ada 5 kasir. Nah, ini pos yang keberapa? Kemudian laci uang ya, cash drawer Anda bisa memilih ya jenis laci uangnya. Kemudian printer kasirnya, silakan Anda pilih printernya. Kemudian layar tambahan. Nah, layar tambahan atau dual monitor dan desain stroke ya. Nah, pilih yang default saja dulu, lalu klik selesai. Nah, setelah klik selesai, maka selanjutnya Anda harus melakukan, ini saya tutup dulu, membuka Rene Administration ya. Jadi Anda harus buka Rene Administration. Nah, Rene Administration ini sudah otomatis terhubung ke database yang tadi Anda baru buat ya. Jadi Anda masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan keluar seperti ini ya. Database baru. Jadi dia harus minta untuk dilakukan setup awal database Rene-nya. Oke. Nah, setup awal seperti nama perusahaan. Misalnya Toko Mauboi Indah ya. Nah, alamatnya misalnya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah, Anda bisa buat untuk Rene di Jakarta dan juga Rene di Surabaya. Ya, buat dengan cara yang sama.
Nah, berarti ada database yang berbeda, yaitu Rene Surabaya dengan Rene Jakarta. Dan untuk jenisnya adalah retail minimarket ya. Nah, Anda bisa pilih logonya apa saja. Nah, misalnya ini ya, logo seperti ini. Nah, tanggal mulai ya. Kemudian pajak. Nah, pajak PPN silakan kalau sudah PPN, dan pajak sudah termasuk dalam nilai barang. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau kita menjual itu sudah include PPN. Nah, kemudian pembayarannya kita bisa menggunakan tunai, kartu debit, kartu kredit, voucher belanja, EDC dan lain-lain. Nah, ini pecahan kalau dalam layar sentuh ya. Pembulatan struk apakah turun atau naik ya, biasa naik. Nah, mau 100 terdekat atau 1000 terdekat silakan ya. Tipe pesanan, biaya tambahan. Nah, kemudian pemasok apakah butuh atau tidak. Nah, kemudian ini saya centang saja layar tambahan, butuh atau tidak. Nah, klik selesai. Nah, ini yang pertama ya. Nah, jadi Anda bisa melengkapi lagi dengan masuk di perusahaan dan di preferensi. Nah, di preferensi Anda tinggal cek lagi ya. Nah, cek, oh ada yang masih kurang, silakan Anda lengkapi. Misalnya nomor telepon dan lain-lain. Nah, silakan Anda lengkapi di sini. Tidak masalah ya. Nah, silakan Anda lengkapi. Oke, pajak sudah, pembayaran sudah, pembulatan struk sudah, tipe pesanan, biaya tambahan tidak. Misalnya pembungkus, ya pembungkus misalnya dengan plastik. Kalau tidak usah ya. Timbangan. Nah, ini timbangan ini saya sudah berikan contoh misalnya untuk buah ya. Buah kita timbang di mesin timbang, nanti baru akan di-scan di kasir. Nah, seperti itu. Jadi ada menggunakan kode namanya PLU, Price Lookup. Kalau tidak ya sudah, Anda tidak usah gunakan ini. Ini sudah saya jelaskan di video tutorial yang lain ya, bagaimana menggunakan timbangan atau PLU. Kemudian pemasok, layar tambahan, point reward ya, tingkatan harga, misalnya ini umum ya, regular, misalnya ini reseller. Kemudian yang ketiga untuk misalnya grosir, contoh seperti itu. Nah, penomoran struk silakan Anda bisa buat penomoran yang Anda inginkan dan resetnya kapan ya, jumlah counternya berapa. Nah, oke, klik saja selesai. Nah, setelah klik selesai, Anda belum bisa untuk menggunakan Rene ini. Jadi Anda harus cocokkan dengan Accurate Online. Nah, buka Accurate Online dan perhatikan di bagian akunnya. Nah, ya, perhatikan baik-baik di bagian akunnya untuk kita cocokkan dengan Rene Point of Sale ini. Oke, jadi Anda harus mencocokkannya dengan di Rene. Jadi caranya begini. Pertama, Anda masuk ke perusahaan, lalu Anda buat EDC. Nah, EDC ini Anda harus sesuaikan ya. Nah, EDC BCA Jakarta. Nah, berarti ini data Rene ini kan untuk Jakarta. EDC BCA, simpan dan baru. Nah, kemudian EDC Mandiri, BRI dan BNI. Karena kalau misalnya saja EDC kalau bisa digunakan untuk Surabaya dan Jakarta, untuk Mandiri ya bisa saja mungkin ya. Jadi EDC Mandiri, BRI dan BNI. Nah, jadi buat di sini EDC Mandiri, kita klik simpan, EDC BRI, EDC BNI. Nah, seperti itu ya. Maka sudah ada 4 EDC. Nah, sekarang Anda lihat lagi electronic payment. Nah, ada GoPay, OVO dan Dana. Nah, Anda buat juga ya untuk EDC-nya ini Anda buat GoPay. Simpan, OVO, simpan, Dana juga simpan. Oke? Nah, sekarang Anda lihat bank. Jadi misalnya ada kebijakan bisa transfer nih kalau bayar untuk BCA, khusus BCA, maka Anda buat di sini transfer BCA, klik simpan ya. Nah, jadi inilah EDC-nya. Nah, kemudian Anda buat kartu ya, buat kartu. Nah, untuk kartu debit umum dan kredit umum ini misalnya Anda mau tentukan charge-nya ya. Misalnya kartu debit charge-nya 2,5% ya, yang umum. Sedangkan kartu kredit charge-nya misalnya 3%. Nah, jadi debit umum 2,5, nah, kasih nama seperti itu saja ya. Kredit umum ya
3%. Nah, seperti itu ya. Nah, kredit umum 3%, debit umum 2,5%. Oke, Anda bisa buat kartu, misalnya kartu debit BCA. Nah, debit BCA. Nah, oleh karena debit BCA ini ditaruh atau digesek ke EDC BCA, jadi biayanya 0 ya. Nah, Anda bisa buat juga, misalnya kartu kredit ya, misalnya kredit BCA. Nah, 0 juga. Misalnya debit Mandiri. Nah, biayanya 0. Nah, kartu kredit berarti kredit Mandiri. Nah, dan lain-lain. Jadi, dengan demikian, maka yang ini gratis ya, BCA, Mandiri itu gratis. Berikut juga dengan BNI dan BRI. Nah, BRI dan BNI. Jadi, Anda bisa buat kartunya. Berarti kartu debit BRI. Nah, ini masih kartu debit. Nah, kartu kredit BRI. BRI. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dengan demikian sudah ada berbagai kartu pembayaran. Begitu juga dengan kartu debit BNI dan kartu kredit BNI. Nah, oke. Di sini Anda jangan lupa juga buat misalnya electronic payment untuk mewakili OVO, GoPay dan lain-lain ya. Misalnya Anda buat OVO, kartu debit saja, GoPay. Nah, untuk kartu debit dan Dana juga ya, untuk kartu debit. Nah, seperti ini. Anda bisa buat begitu ya. Nah, setelah itu Anda perlu melakukan setting lagi misalnya untuk grup pengguna. Jadi grup pengguna ini ada administrator yang bisa semua. Nah, Anda buat lagi dengan grup kasir. Jadi grup pengguna itu di bagian perusahaan grup pengguna ya. Nah, Anda buat untuk operator, misalnya grupnya kasir. Nah, kasir ini bisa lihat laporan tapi tidak bisa buat yang lainnya ya. Nah, tidak bisa buat yang lainnya. Nah, tidak bisa buat lainnya. Untuk pelanggan mungkin dia bisa buat dengan ubah tetapi dia tidak bisa hapus. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, misalnya karyawan tidak bisa voucher belanja, misalnya tidak bisa di administration atau bisa juga kita silakan kasih, komisi tidak bisa. Nah, kemudian kasir tidak boleh melakukan struk, membuat retur, mencetak ulang boleh, misalnya laporan shift akhir boleh, membuat pembayaran boleh. Hapus barang, ubah biaya tambahan, ubah diskon ini tidak boleh, ubah nama tidak boleh. Misalnya seperti itu. Ya, tergantung kebijakan perusahaannya bagaimana. Nah, setelah itu Anda masuk di persediaan. Nah, persediaan ini nanti akan sinkronisasi otomatis ke Accurate Online ya. Nah, seperti ini ya. Nah, pelanggan juga begitu. Kemudian pemasok tidak ada. Nah, perusahaan. Oke, nah di perusahaan ini Anda bisa membuat desain, ya, desain di layar kasir. Nah, jadi layar kasir ini Anda tinggal buat sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya mau menggunakan desain minimarket, misalnya minimarket 2. Nah, saya tidak mau tampilkan yang hijau-hijau ini, menu tambahan, tidak usah. Kemudian di desain kolom, misalnya simpanan panggil, oke. Di desain kolom ini saya bisa buat tambah ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini nomor urut, kode barang, nama barang, kuantitas, diskon persen misalnya ya. Ini diskon rupiah. Kemudian PPN, kemudian total, ini misalnya unit. Nah, Anda bisa buat lebarnya berapa. Nah, Anda bisa urut ya. 1, kode barang 2, nama barang 3, kuantitas 4, unitnya 5, harganya 6, diskon persen 7, diskon rupiah 8, PPN 9, total 10, dan ini karyawan 11. Nah, seperti itu Anda bisa susun ya, dan klik simpan.
Nah, jadi kalau Anda mau testing bisa masuk di namanya Rene Kasir. Nah, Rene Kasir ini Anda tinggal masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Anda bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah, barangnya kan masih kosong. Oke? Nah, seperti itu ya. Saya keluar saja, logout saja. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan sinkronisasi ya untuk menghubungkan antara Rene dengan Accurate Online. Jadi caranya kita keluar saja. Nah, kita klik yang tombol atas ke Rene Kasir ya. Nah, di Rene Kasir ini kita masuk ke Accurate Online ya. Nah, masuk ke Accurate Online, di sini kita reset saja kalau misalnya sudah ada settingan sebelumnya. Tapi biasanya kalau belum ada settingan maka dia akan muncul kosong ya. Muncul kosong. Nah, di sini kita langsung masuk. Toko Accurate online@gmail.com dan kita masukkan password ya. Nah, masukin password seperti ini. Lalu klik login. Nah, kita tunggu. Nah, kalau muncul seperti ini ya, muncul seperti ini Anda klik saja beri akses. Ya, klik beri akses. Dan setelah itu Anda pilih database. Oke, tapi sebelumnya yang ingin saya informasikan, jangan lupa Anda lakukan backup terlebih dahulu ya, database Renepos ini. Klik saja kontrol dan tarik ke bawah. Ya, copy. Kenapa? Kalau terjadi kesalahan internet, ya saya sudah pernah coba, hanya sebagian item yang diimpor dari Accurate Online. Sebagian lagi tidak, karena tiba-tiba internet putus ya. Jadi Anda perlu backup. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu Anda backup, nah Anda bisa hapus yang ini, Anda bisa gunakan yang duplikatnya atau yang kopinya ya. Nah, oke, jadi di sini nah PT Maubo Indah ya, langsung klik saja untuk berikan hak akses ke database tersebut. Nah, tunggu. Nah, di sini Anda perlu tentukan ya. Nah, tentukan. Nah, Anda lihat informasi yang di atas ini sudah tepat. Cabangnya pilih Jakarta karena kita buat Rene ini untuk Jakarta. Jadi cara seperti ini Anda buat satu Rene untuk Surabaya ya. Saya tidak buat untuk Rene Surabaya, saya cukup buat Jakarta, nanti Anda tinggal tiru saja. Yang membedakan adalah cabang Jakarta. Nah, kalau Surabaya Anda buat Surabaya, dan gudang saya buat Jakarta. Kalau Surabaya ya Anda pilih Surabaya. Bank pembayaran tunai adalah kas kasir Jakarta. Kalau Surabaya pilih kas kasir Surabaya ya, seperti itu. Nah, ini potongan voucher belanja ya untuk uang muka voucher. Kemudian akun pembulatan kita pilih namanya pembulatan. Nah, ini dia ya. Pajak utama pilih PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, di sini EDC BCA. Nah, EDC BCA Jakarta. Oke, kita pilih EDC BCA yang Jakarta. Kemudian EDC Mandiri. Nah, kita kasih masuk saja Mandiri. Nah, EDC Mandiri, kemudian pilih EDC BRI, nah EDC BRI, kemudian EDC BNI. Nah, EDC BNI, GoPay, kita pilih ke GoPay ya. Saldo GoPay, kemudian OVO ke OVO, Dana ke Dana, misalnya seperti itu ya. Transfer BCA, maka pilih namanya BCA Jakarta. Nah, ini dia ya, karena transfer langsung. Nah, di sini kategori bar harga, grosir pilih grosir, kemudian reseller pilih reseller, umum pilih yang reguler ya, seperti itu. Dan simpan pengaturan. Nah, begitu Anda simpan pengaturan, sekarang saatnya proses sinkronisasi barang. Ya. Nah, barang akan dikirim secara otomatis dengan harga jual semuanya masuk ke dalam Rene, kecuali stok. Ya, stok tidak akan masuk. Nah, tetapi profil barang semuanya akan masuk. Ya, seperti itu. Nah, maka muncul seperti ini ya. Jadi, impor barang dari Accurate Online sebesar 3255 data, pelanggan 11 data, dan ada pelanggan dari Rene ke Accurate Online 1 data. Nah, kita klik mulai saja dan tinggal tunggu ya sampai berhasil. Nah, tergantung dari koneksi internet. Ya. Tergantung koneksi internet.
Nah, ya sudah mau selesai. Nah, ini biasanya akibat dari koneksi internet ya. Klik coba lagi saja. Nah, koneksi internet yang buruk sehingga seperti itu. Nah, pelanggan. Nah, proses telah selesai. Nah, kita bisa lihat historinya atau kita tutup saja ya. Nah, sekarang saya masuk dulu ke ya tidak apa-apa ya, ke Rene Kasir ini 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kalau di sini kita cari kode barangnya, maka sudah ada ya. Nah, ingat stok tidak masuk, harga semua masuk, tapi stok yang tidak masuk. Nah, jadi kalau saya keluar, saya beralih ke Rene Administration, ya 1 2 3 4 5 6, maka sekarang Rene Administration sudah dilengkapi dengan kategori, ya kategori semua yang dari Accurate Online itu sudah masuk, berikut juga dengan barang, ya. Nah, kita lihat pelanggannya. Nah, pelanggannya juga sudah masuk ya dari Accurate Online. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian sekarang Anda sudah berhasil membuat database Rene. Nah, database Rene ini sudah siap untuk ditransaksikan ya. Oke, saya lupa di sini kalau kita lihat ya di setup awal ini ada template ya, template dan report untuk Rene. Jadi sudah ada template struk, untuk template untuk stiker ya, price tag untuk ditaruh di rak, dan juga barcode untuk ditempel di produk ya, dan laporan-laporan. Jadi misalnya ini laporan barang paling banyak dikembalikan dan lain-lain. Nah, kemudian struk tanpa detail grouping ya. Jadi Anda bisa impor template dan desain struk dan label ini ke dalam Rene. Jadi caranya begini. Untuk desain struk Anda impor yang ini, struk 80 mm tanpa detail grouping contoh ya. Nah, Anda masuk di desain, cetak struk. Nah, defaultnya gunakan minimarket 1 kan, Anda tinggal klik ini, ambil dari file ya. Di desktop ini ada yang namanya setup awal ya. Nah, setup awal, database, kemudian template Rene ya. Nah, kemudian Anda ambil yang struk ini. Nah, langsung jadi ya. Ini bentuk struknya, langsung klik simpan. Begitu. Begitu juga dengan laporan. Jadi laporan, daftar laporan, Anda klik di laporan tersimpan, impor dari file. Nah, Anda tinggal impor saja ini laporan yang sudah saya buat. Barang paling banyak dikembalikan, ya. Daftar barang, kemudian daftar penjualan, ya. Kemudian laporan shift kasir dan lain-lain. Silakan Anda impor ini ya. Impor, mutasi stok. Nah, begitu juga dengan desain ya, desain label. Nah, jadi kalau desain label misalnya yang label user define column 1, Anda bisa klik impor juga ya. Nah, ini ada user define column 1. Jadi bentuknya nanti misalnya seperti ini. Nah, oke ya, price tag untuk ditempel di rak ya, seperti ini sudah desain. Misalnya yang untuk kolom 2, Anda bisa impor lagi. Yang untuk kolom 2. Coba kita lihat ya. Misalnya untuk ini kita tampilkan. Nah, bentuknya begini. Oke ya. Jadi dengan demikian pembuatan database Rene-nya sudah selesai. Nah, di sini Anda bisa lihat di database Rene Post ada satu database yang GDB ya. Hasil duplikat yang tidak dipakai ini kita hapus saja. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi Anda sudah paham bagaimana cara membuat database Rene dari Accurate Online ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat database Accurate Online. Jadi di kerangka ini kita sudah berhasil membuat database Rene Post dan sinkronisasi dengan database Accurate Online ya. Nah, membuat database Rene Post ini sudah termasuk konfigurasi, desain ya, dan lain-lainnya seperti tadi menambah EDC, kartu, grup kasir ya. Nah, saya lupa tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kasir, setelah Anda membuat grup kasirnya, maka Anda harus buat user kasirnya ya, dengan PIN yang berbeda. Nah, tadi kan kita baru buat grup kasir ya, di bagian perusahaan di grup. Nah, sekarang Anda tambahkan pengguna. Jadi misalnya Anda buat penggunanya, misalnya grupnya kasir, misalnya
kasir 1. Nah, Anda kasih PIN ke dia. Nah, kasih PIN, nanti informasikan ke kasir tersebut untuk mau diubah silakan, tidak juga tidak apa-apa ya. Misalnya ada 2 kasir ya, buat kasir 2 dan grupnya jangan administrator tapi kasir ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi PIN-nya Anda berikan kepada kasir untuk digunakan saat transaksi di Rene kasir ya. Dia harus masukkan PIN dengan PIN kasir. Maka di sini akan kelihatan ya kasir 1 ya, bukan administrator lagi. Dan silakan Anda ubah ya, Anda ubah PIN Anda yang 12345 itu supaya 1234556 supaya jangan diganti oleh kasir ya. Jadi misalnya di sini 1234556. Anda masukin PIN Anda yang baru supaya tidak bisa dibuka oleh kasir ya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini materi untuk pembuatan database Rene ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database Accurate Post yang juga terintegrasi dengan database Accurate Online.